Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan membahas soal-soal untuk persiapan seleksi akademik Pretest PPG tahun 2023. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya. Intinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update soal-soal terbaru PPG tahun 2023. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke pembahasan. Soal yang nomor 1, setelah dilakukan tes praktek menulis doa, selanjutnya Pak Andi berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tertulis tersebut diberlakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut, menunjukkan Pak Andi akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah yang A. Afektif, yang B. Kognitif, yang C. Psikomotorik, yang D. Konasi, yang E. Behavior. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang nge-B ya teman, yaitu kognitif. Nah, kata kuncinya ini ada di sini teman, yaitu Pak Andi berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Nah, jadi tes tertulis ini masuk dalam penilaian ranah kognitif ya teman, yaitu ilmu pengetahuan. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian kita lihat yang afektif. Nah, untuk yang afektif ini adalah ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Nah, jadi jika soalnya nanti berkaitan dengan sikap dan nilai, maka ini masuk dalam yang afektif. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Nah, ini untuk yang ranah afektif. Kemudian yang kedua yaitu ranah kognitif. Nah, ini dia teman yang ditanyakan pada soal yang nomor 1, yaitu penilaian pengetahuan menggunakan bentuk tes tertulis lisan penugasan. Nah, ini dia teman kata kuncinya, yaitu berencana melaksanakan tes secara tertulis. Jadi ini masuk dalam ranah yang kognitif. Kemudian yang psikomotorik yaitu penilaian keterampilan atau skill. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Nah, jadi apabila nanti teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan keterampilan ataupun skill yang berkaitan dengan fisik, maka ini sudah masuk dalam yang ranah psikomotorik. Kemudian selanjutnya yaitu yang konasi, yaitu penilaian kehendak atau keterampilan. Kemudian yang behavior ini adalah penilaian perilaku, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 2, cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dituangkan dalam silabus harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Hal ini sejalan dengan prinsip yang A. ilmiah, yang B. relevan, yang C. sistematis, yang D. memadahi, yang E. konsisten. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah prinsip pengembangan silabus ya teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D ya teman, yaitu memadahi. Nah, kata kuncinya ini ada di sini teman, yaitu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Nah, jadi ini masuk dalam pengertian yang memadahi. Nah, kita lihat di sini teman. Ini adalah prinsip pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah. Nah, untuk yang ilmiah ini kata kuncinya adalah logis dan benar dapat dipertanggungjawabkan isinya. Ini untuk yang ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu relevan sesuai dengan perkembangan PD. Kemudian yang selanjutnya sistematis, yaitu kata kuncinya saling terkait dengan kompetensi. Kemudian yang selanjutnya yaitu memadai. Nah, ini dia teman yang ditanyakan pada soal yang nomor 2. Yaitu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Nah, ini dia teman, cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Nah, jadi ini masuk dalam prinsip yang memadai. Kemudian selanjutnya yaitu konsisten, adanya konsistensi masing-masing komponen silabus. Nah, jadi apabila nanti teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan prinsip pengembangan silabus, maka teman-teman tinggal menjawab saja sesuai dengan kata kunci yang sudah diberikan ini. Kemudian soal yang nomor 3, penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dihasilkan secara berkelompok adalah yang A. penilaian proyek, yang B. penilaian portofolio, yang C. penilaian jurnal, yang D. penilaian kinerja, yang E. penilaian diri.
Nah, jadi yang ditanyakan ini masuk dalam penilaian yang mana? Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A ya teman-teman, yaitu penilaian proyek. Nah, kata kuncinya ini ada di sini teman-teman, yaitu menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Nah, jadi ini masuk dalam penilaian proyek. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Penilaian proyek yaitu penilaian keterampilan menyesuaikan proyek tertentu dilakukan berkelompok. Nah, jadi ini dia teman-teman yang ditanyakan pada soal yang nomor 3, yaitu masuk dalam penilaian proyek. Kemudian yang kedua yaitu penilaian portofolio, yaitu penilaian keterampilan kumpulan karya siswa. Nah, jadi apabila nanti teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan kumpulan karya siswa, maka ini sudah masuk dalam yang penilaian portofolio. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian jurnal, yaitu penilaian sikap unsur utama. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian kinerja, yaitu penilaian keterampilan fokus pada proses dan hasil. Kemudian yang penilaian diri ini adalah penilaian sikap unsur penunjang. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 4, dalam memberikan nilai pada penilaian harian, Pak Aan, guru bahasa Jawa, melakukan pengkategorian. Siswa yang skor tesnya di bawah 40 maka mendapat nilai 70. Skor antara 40 sampai 50 mendapat nilai 80 dan skor di atas 50 maka diberikan nilai 90. Hal tersebut adalah penilaian jenis. Yang A, penilaian acuan patokan. Yang B, penilaian acuan norma. Yang C, penilaian objektif. Yang D, penilaian terpadu. Yang E, penilaian menyeluruh. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B ya teman-teman, yaitu penilaian acuan norma. Karena penilaian yang dilakukan oleh Pak Aan ini mengacu pada norma kelompok ya teman. Ini terbukti dari pengkategorian skor ya teman. Yang mana di sini skor yang tesnya di bawah 40 maka mendapat nilai 70. Nah, jadi berapapun nilainya, jika di bawah 40 maka mendapat nilai 70. Kemudian skor antara 40 sampai 50 ini mendapat nilai 80. Nah, jadi antara 40 sampai dengan 50 ini mendapat 80 dan skor di atas 50 maka diberikan nilai 90. Nah, ini masuk dalam penilaian acuan norma ya teman, karena penilaian yang dilakukan ini mengacu pada norma kelompok. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini untuk yang penilaian acuan patokan ataupun disingkat PAP, merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan KKM. Nah, jadi apabila nanti soalnya berkaitan dengan jumlah patokan ataupun didasarkan pada batas kelulusan atau KKM, maka ini masuk dalam penilaian acuan patokan. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian acuan norma. Nah, jadi ini dia teman-teman yang ditanyakan pada soal yang nomor 4. Adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok. Nah, jadi ini dia teman, mengacu pada norma kelompok. Kemudian selanjutnya yaitu yang terpadu. Ini berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Kemudian yang menyeluruh dan berkesinambungan, ini berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Kemudian selanjutnya, yang objektif, ini berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 5, langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut, kecuali yang A, melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Yang B, mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. Yang C, menyusun kisi-kisi. Yang D, membuat atau menulis soal. Yang E, membuat pedoman penskoran. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah yang bukan termasuk dalam langkah-langkah menulis soal tes uraian ya teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A ya teman, yaitu melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Nah, kita lihat di sini teman. Nah, ini adalah langkah-langkah menulis soal tes uraian. Kita lihat yang pertama, mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. Nah, jadi benar ya teman, yang B benar. Kemudian yang nomor 2, menyusun kisi-kisi. Nah, juga sama teman, benar. Kemudian yang ketiga, membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawaban.
membuat atau menulis soal. Nah, jadi sama ya teman, benar. Kemudian yang keempat yaitu mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat. Kemudian yang nomor 5, membuat petunjuk pengerjaan soal dan penskoran. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A, karena tidak termasuk dalam langkah-langkah menulis soal tes uraian. Kemudian yang nomor 6, pernyataan yang betul untuk tes formatif adalah yang A, nilai maksimum adalah nilai jumlah adanya soal. Yang B, nilai minimum adalah sejumlah adanya soal. Yang C, nilai maksimum butir soal benar adalah 1. Yang D, nilai minimum butir soal benar adalah 1. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah tes formatif ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C, yaitu nilai maksimum butir soal benar adalah 1. Nah, jadi untuk tes formatif ini dimaksudkan untuk memantau sampai sejauh mana peserta mencapai kemajuan belajar. Dan kemajuan belajar dinilai dari perkembangan siswa menguasai setiap indikator kompetensi. Nah, jadi indikator butir soal yang benar kita nilai 1. Yang belum benar kita nilai 0. Maka nanti akan terlihat kompetensi yang belum tercapai. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C ya teman-teman. Baik teman-teman, itulah bocoran soal-soal dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.